Halo semuanya, kami dari Mabim 10. Jadi hari ini kami bakal tanya mereka tentang stigma perawat di Indonesia. Penasaran? Lihat videonya ya. Let's get started. Hai, selamat sore. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh tahu nggak namanya siapa? Halo semua, aku Erika Gabriela Ramiel, biasa dipanggil Erika dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, dari FKG ternyata. Kalau gitu, boleh tahu nggak ini kira-kira habis kelas apa nih? Aku baru kelas IBD dari pagi, sesuai praktikum tentang biologi sel. Nah, jadi kamu udah tahu kan ya aku mau ngapain sekarang? Wawancara, gitu. Kita langsung aja kali ya. Jadi, menurut kamu nih, sebenarnya perawat itu apa sih? Kalau menurut kamu? Menurut aku ya, ini kayak bener baru muncul di otak aku sekarang ya. Perawat tuh yang ngebantuin dokter dalam hal mengecek pasien. Oke, berarti perawat sama dokter itu bekerja sama gitu ya. Nah, terus pengertian udah. Terus kalau menurut kamu, tugas dari perawat itu apa? Terus dari perawat ya? Iya. Dokter kan yang buat kayak ngecek-ngecekin segala macam penyakitnya apa aja, diagnosis segala macam. Nah, kalau perawat itu mungkin yang ngebantuin dokter, misalnya siapin obat ini, terus kasih makan obatnya, siapin infus dan lain-lain. Jadi kayak ya perpanjangan tangannya dokter gitulah. Oke. Terus kalau menurut kamu juga citra perawat itu sebenarnya gimana sih di mata masyarakat atau di mata kamu? Menurut pandangan kamu, citra perawat itu Cara perawat. Mungkin dalam hal perilaku gitu kali ya. Iya bisa. Perawat pasti harus kayak ramah terhadap pasien yang dirawatnya, terus harus juga peduli mungkin sama semua orang, sama sekitarnya juga pastinya. Terus itu apalagi ya, harus sesuai juga prinsip dengan dokter, karena kan mereka bekerja sama juga, harus punya satu visi yang sama dalam merawat seluruh pasien dan rumah sakitnya juga. Oke, bagus banget nih. Terus selanjutnya itu citra kamu tentang perawat juga kamu sampaikan. Nah, terus pasti kamu punya dong harapan yang kamu mau biar perawat di masa depan tuh untuk capai itu. Itu kira-kira apa tuh harapan kamu? Kalau jujur udah lama banget nih nggak dirawat gitu. Di rumah sakit. Apa ya harapannya ya? Mungkin perawat depannya bisa lebih sigap, lebih cepat tanggap lagi dalam hal mengurus pasien. Habis itu kayak apa ya? Dia bisa bersikap lebih ramah juga, nggak cuma ngurus pasien dalam hal keperawatan, tapi lebih kayak menanyakan kondisi fisik, mental, dan semua hal tentang pasien itu. Jadi biar pasien tuh merasa dihargai dan dihormati oleh semua perawat yang ada. Amin, semoga kelak perawat di masa depan bisa mewujudkan harapan kamu ya. Kamu ya? Oh iya. Terus pertanyaan terakhir nih, menurut kamu gimana pandangan kamu terhadap perawat yang melanggar kode etik? Iya. Melanggar ya? Pastinya kecewa gak sih, kayak kamu udah tugasin, udah bekerja sebagai perawat gitu kan, itu melanggar kode etiknya. Iya. Terus mengecewakan pasien lah pastinya. Habis itu mungkin dalam hal pekerjaannya juga jadi menurun juga kan. Iya. Semuanya apa sih namanya? Apa ya? Menurun kinerjanya. Kinerjanya betul, kinerjanya jadi menurun dan akhirnya tidak bisa merawat pasien dan menyembuhkan pasien secara maksimal. Oke. Nah, kebetulan nih, makasih banget sebelumnya karena pertanyaan kita juga udah selesai. Terus makasih ya udah relain waktunya nih, udah pulang capek karena IBD. Kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Makasih ya Erika. Sama-sama. Dadah. Halo. Oke, di sini kami ingin menanyakan kepada orang-orang umum tentang profesi perawat. Lalu di sini kami sudah bersama rekan kami dari Fakultas Farmasi. Mau diperkenalkan namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Namira Ansari, aku dari Farmasi Universitas Indonesia 2023. Saya dipanggil apa sih Kak? Aku biasa dipanggil Namira, Nami, apa aja sih? Kak Nami ya, berarti boleh ya? Namira dong, Oh, kita Kak seumuran. Oh iya, Kak Namira. Kak Namira. Kos ya? Hari ini habis ngapain nih Kak? Aku habis praktikum sih, IBD kan. Hidup IBD ya Kak? Hidup IBD. Semoga kita semua suka. Kalian juga IBD juga kan? Iya, betul banget nih. Kok bisa visio kalian? Iya, Sama banget kan? Oke. Kita boleh langsung aja ke pertanyaan. Ya, duluan. Oke, pertanyaan yang pertama, menurut Anda perawat itu apa sih?
Oke, menurut saya tuh perawat apa ya? Yang aku tahu ya, yang aku tuh perawat tuh yang kayak misalnya dia kerja di rumah sakit di bidang kesehatan. Nah biasanya tuh ngebantu dokter. Nah, aku tahu sekali itu ya. Oke. Jadi kerjanya di rumah sakit terus bantu dokter. Iya. Nah, menurut kamu sendiri nih, perawat tuh sebenarnya tugasnya tuh apa selain ngebantu dokter? Oke, sesuai namanya nggak sih perawat kan? Jadi mungkin merawat pasien di dalam rumah sakit sendiri. Jadi selain ngebantu dokter, jadi dia sesuai namanya yang merawat. Oke, kalau kan tadi udah tugas-tugasnya nih, kalau menurut kamu nih citra perawat itu kayak gimana sih di mata kamu? Mulia banget gak sih? Dia kayak ngebantu dokter, ngerawat pasien dengan yang kayak sepenuh hati gitu ya. Jadi kayak nggak semua orang sabar ngerawat orang-orang. Oke guys, jangan lupa masuk Fakultas Ilmu Perawatan. Keperawatan UI. Keren. Oke nih, abis itu apa sih harapan Kak Mira nih buat perawat di Indonesia? Oke. Mungkin lebih profesional pasti lah ya. Sama kadang-kadang di Indonesia tuh banyak perawat yang kurang sabar, mungkin kesananya mungkin dilatih lagi kesabarannya gitu ya. Tergantung orangnya juga kali ya. Apalagi lebih ke belakangnya latarnya mungkin capek kadang-kadang lah. Jadi mungkin ya. Kurang berprofesional. Iya mungkin. Terus bagaimana nih pandangan Kak Mira terhadap perawat yang melanggar kode etik kayak ya yang Iya. biasa kita lihat-lihat kan di berita ada perawat yang Karena kita bilang tadi, gimana tidak tanggapannya? kayak tidak merawat dengan baik. Mungkin sebelumnya aku ngeliat latarnya juga lagi kan, kayak mungkin ada capek, mungkin ada masalah lain juga dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya kurang bagus, tapi mungkin lebih ke profesional lagi, balik lagi sendiri, jadi kayak gitu sih. Jadi mungkin balik lagi ke diri sendiri sama latar belakang, jadi mungkin lebih belajar profesional sama kesabaran. Karena perawat itu susah, terus mulia banget kerjanya. Oh, jangan Susah juga belajarnya. Betul. Sama kayak dokter, tapi mungkin dia asistennya kali kalau bilang itu ya. Tapi tetap susah. Tetap susah. jangan dianggap sepele guys. Iya, jangan. Tetap susah. Ada lagi? Thank you Kak Mira udah meluangkan waktu dan diwawancarai sama Kak Safina. Takut babi 10. Ya ampun, babi 10. Terima kasih guys.